Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Bina Sarana Informatika, Fakultas Manajemen Bisnis, semester 6. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Usran. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama itu dari saya sendiri, Saskia Putri Kuntari. Yang kedua, Angeline Everly Hermanita. Yang ketiga ada Kinanti Yulia Sari. Yang keempat, Zulia Khairunisa. Dan yang kelima ada Rio Handoyo. Untuk pembahasan pertama, di sini ada profil usaha. Profil usaha toko sembako Lancar Jaya, yaitu di sini bergerak di bidang usaha yang berfokus pada toko sembako dan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan masyarakat. Membuka toko sembako merupakan alternatif yang tepat dikarenakan membuka usaha bisnis toko sembako adalah pilihan yang hampir tidak mengandung resiko. Dikarenakan kebutuhan akan bahan pokok atau sembako akan semakin meningkat dan tidak pernah kurang. Meskipun tidak banyak toko sembako yang muncul akhir-akhir ini, namun kami tidak takut untuk membuka usaha ini. Menurut kami, asalkan ramah dalam pelayanan dan lebih murah dari toko-toko lain dalam menjual aneka kebutuhan pokok, yang dibutuhkan hanyalah keberanian dan keuletan serta kualitas dari barang-barang yang kami jual. Dengan alasan itulah kami membuka usaha ini. Selanjutnya adalah pembahasan tentang visi dan misi dari Toko Sembako Lancar Jaya. Toko Sembako Lancar Jaya di sini memiliki visi untuk menjadikan toko sembako yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar pada umumnya dan memberikan kepuasan berbelanja untuk harga yang sangat terjangkau. Dan di sini misinya itu yang pertama, menjadi pilihan utama untuk warga sekitar dalam mencari kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua, memberikan kualitas bahan kebutuhan pokok yang terbaik. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu di sini tentang struktur organisasi Toko Sembako Lancar Jaya. Berikut strukturnya, yaitu memiliki pemilik toko dan 2 karyawan Toko Sembako Lancar Jaya. Pembahasan selanjutnya itu mengenai tugas dan tanggung jawab dari Toko Sembako Lancar Jaya. Dan di sini ada pemilik toko. Pemilik toko mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan usahanya, bertanggung jawab dalam mengelola usaha dan memberikan keputusan apabila ada masalah dalam usahanya. Dan yang kedua di sini penjaga toko. Penjaga toko mempunyai tugas membuka dan menutup toko, mencatat dan mengupdate stok barang yang tersedia, lalu menjaga keamanan dan kebersihan toko, dan melayani pelanggan. Aspek legalitas. Aspek ini menilai masalah kelengkapan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Kepemilihan dokumen sangat penting karena hal tersebut merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Adapun dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Toko Sembako Lancar Jaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, surat izin usaha berdagang atau SIUP. Yang ketiga, surat izin tempat usaha atau SITU. Yang keempat, surat izin dari lingkungan setempat. Ada aspek pasar dan pemasaran yang merupakan segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi pada Toko Lancar Jaya ada pada kalangan menengah ke bawah, yang dimana kalangan pada segmentasi tersebut mencari toko dengan perbandingan harga yang lebih rendah. Selanjutnya, targeting. Target pasar pada Toko Lancar Jaya adalah dari segala kalangan usia karena toko kami menjual kebutuhan pokok sehari-hari yang dimana semua usia pasti membutuhkannya. Yang ketiga, positioning. Penawaran yang menarik selalu ada dalam Toko Lancar Jaya, mulai dari potongan harga, promo bundling, dan harga grosir. Dengan adanya penawaran yang menarik ini, para konsumen akan senang dan bisa menjadi pelanggan tetap. Selanjutnya,
Program pemasaran terdiri dari tingkat pelayanan. Dalam memasarkan toko sembako Lancar Jaya, kami memberikan layanan yang memuaskan melalui layanan pemesanan seperti WhatsApp dan dapat diantar menggunakan ojek online. Selanjutnya, penetapan harga yang akan dilakukan ialah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha yang pastinya harga diperkirakan berdasarkan toko sembako lainnya. Selanjutnya, kegiatan promosi. Beberapa kegiatan promosi yang dilakukan adalah melalui sosial media. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran analisis SWOT. Kekuatan. Yang pertama, produk sembako adalah produk yang pasti dibutuhkan oleh semua orang. Yang kedua, tempat yang strategis sehingga memungkinkan orang-orang untuk melihat. Yang ketiga, dibandingkan dengan toko kelontong lain yang ada di lingkungan kami, toko kami menyediakan kebutuhan yang lebih lengkap. Selanjutnya adalah kelemahan. Yang pertama, jika melakukan kesalahan dalam pelayanan terhadap konsumen dapat menghilangkan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, banyak yang membuka usaha ini sehingga banyak persaingan yang terjadi, apalagi masalah perbedaan harga yang hanya sedikit dapat menurunkan pelanggan. Selanjutnya adalah peluang. Yang pertama, memberikan keuntungan yang cukup. Yang kedua, prospek dan peluangnya cukup besar untuk dikembangkan karena semua orang membutuhkan bahan-bahan pokok seperti beras, gula, minyak, dan lain-lainnya. Yang ketiga, dengan semakin bertambahnya kepala keluarga, memungkinkan produk penjualan akan semakin meningkat. Yang terakhir adalah ancaman. Yang pertama, banyaknya toko sembako yang muncul membuat pelanggan semakin sedikit. Yang kedua, persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat. Selanjutnya adalah aspek manajemen dan SDM. Dalam hal struktur organisasi yang dilakukan oleh toko sembako Lancar Jaya adalah semua kendali dipegang oleh sang pemilik dan pemilik bertanggung jawab dalam mengelola usaha dan memberikan keputusan apabila ada masalah dalam usaha. Sedangkan 2 karyawan membantu sesuai tugas dan wewenang yang diberikan, seperti mempunyai tugas membuka dan menutup toko, mencatat dan mengupdate stok barang yang tersedia, menjaga keamanan dan kebersihan toko, serta melayani pelanggan. Berikutnya adalah aspek teknis dan teknologi. Teknis dalam toko sembako Lancar Jaya adalah memiliki toko yang strategis sehingga dapat mempermudah para konsumen untuk datang ke toko. Toko Lancar Jaya juga mengatur layout dengan rapi untuk mempermudah para konsumen dalam berbelanja dan mencari produk yang dibutuhkan. Barang-barang di toko Lancar Jaya disusun dan dikelompokkan sesuai dengan jenis produknya. Peletakan masa kadaluarsa pun menggunakan metode FIFO, first in first out, yang dimana artinya barang dengan tanggal kadaluarsa terlama berada di posisi belakang dan barang dengan tanggal kadaluarsa dalam waktu yang lebih dekat terdapat pada posisi depan, yang bertujuan agar barang dengan masa kadaluarsa dalam waktu dekat tersebut dapat segera terjual dan tidak menimbulkan kerugian pada toko. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami akan membahas tentang aspek finansial yang kami kelola. Ya, diantaranya ada 7 tahapan, yaitu biaya tetap atau bisa disebut dengan fixed cost. Yang kedua adalah biaya variabel atau biasa disebut dengan variable cost. Yang ketiga adalah biaya total. Yang keempat biaya harga per unit. Yang kelima modal usaha. Yang keenam analisis titik impas atau biasa disebut dengan BEP. Yang ketujuh adalah pengembalian modal. Di sini ada 10 varian yang kita total sebagai fixed cost, yaitu renovasi bangunan, etalase, rak display, meja kasir, sistem sederhana, printer kasir dan kalkulator, utilities, iuran lingkungan, packaging, dan kendaraan. Dengan total 10 varian tadi adalah 17.125.000. Dan ada pula biaya variabel dengan total 10 item juga yang asumsinya adalah akan habis dalam 10 harian. Ya, diantaranya kita akan menjual 1 beras, 2 telur, ada gula pasir, minyak goreng, mie instan, gas, teh, kopi, galon, dan saus. Dengan total barang yang kami sediakan adalah 27.600.000
Rp40.000. Berikut aspek finansial berikutnya adalah biaya total. Di sini biaya total yang kami hitung adalah fixed cost plus variable cost dalam satu penjualan. Ya, artinya 17.125.000 ditambah dengan 29.040.000 dan totalnya adalah 46.165.000. Dan ada pula biaya per unit. Biaya per unit ini adalah biaya yang kami jual. Ya, harga yang kami jual. Ya, dengan asumsi 10 hari habis dengan total penjualan sebesar 35.320.000 dari modal total senilai 27.040.000. Setelah dikurangi dengan biaya variabel lainnya seperti biaya gaji karyawan, listrik, dan biaya internet, total semua keuntungan yang kami dapatkan adalah 5.480.000. Berikut rinciannya. Berikut adalah perhitungannya yang lebih rinci. Yang pertama adalah modal awal, total biaya tetap plus biaya variabel untuk 10 harian penjualan. Jadi di sini adalah 17.125.000 ditambah 2.704.000 sama dengan 19.829.000. Ini adalah modal kami, modal awal kami. Dan titik impas kami atau biasa disebut dengan BEP adalah 3.532.000 dikurang 168.500. Total adalah 21 unit yang kami jual. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan asumsi penjualan habis selama 10 hari adalah 16.440.000. Ya. Dan pengembalian modal kami dengan total biaya tadi dengan rumusan adalah total biaya ditambah biaya overhead dikurangi laba usaha sama dengan 27.040.000 ditambah 2.800.000 dikurang 5.480.000. Jadi totalnya adalah 29.840.000 dikurang 5.480.000 sama dengan hasilnya 5. Jadi modal kami akan kembali dalam waktu jangka 5 minggu. Jadi dalam waktu 5 minggu kita sudah bisa mendapatkan modal kami kembali dengan penjualan yang terhitung tadi. Untuk selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial. Keberadaan toko sembako Lancar Jaya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena dengan adanya toko sembako ini, masyarakat dapat terbantu dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan dan kehidupan sehari-hari. Jika toko ini semakin berkembang, maka tidak menutup kemungkinan terdapat banyak peluang pekerjaan untuk masyarakat. Untuk selanjutnya, aspek lingkungan hidup. Tidak ada dampak buruk yang diakibatkan dari toko sembako Lancar Jaya terhadap lingkungan sekitar, karena limbah-limbah yang kami hasilkan seperti kardus, botol, kertas tidak dibuang sembarang tempat begitu saja, melainkan dengan cara dikumpulkan dan dijual kembali kepada pengepul barang atau barang bekas agar bisa didaur ulang kembali dan mendapatkan uang tambahan untuk toko dari hasil penjualan tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hasil analisis beberapa aspek penilaian, ternyata usaha toko sembako Lancar Jaya mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk usaha. Pendirian usaha ini merupakan suatu peluang bisnis yang baik bagi masyarakat, apalagi jika yang diperhatikan pada saat ini banyak usaha yang begitu ketat persaingannya. Toko sembako ini bisa jadi alternatif solusi bagi para remaja menciptakan usaha. Diharapkan dengan adanya studi kelayakan bisnis ini, mahasiswa dapat menciptakan usaha sendiri. Selanjutnya, potensi usaha. Membuka usaha toko sembako ini bisa menjadi sebagai tambahan bisnis usaha sampingan dan menjadi salah satu peluang bisnis yang menguntungkan. Usaha ini bisa dikatakan hanya butuh modal yang kecil. Jika sudah dijalankan dengan benar, akan memperoleh keuntungan yang melimpah. Usaha sembako ini menjual kebutuhan sehari-hari dengan perputaran yang cukup tinggi. Toko Lancar Jaya akan terus-menerus meningkatkan kualitas dan berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru, maka toko ini akan memiliki banyak peluang untuk lebih bisa berkembang dan memiliki banyak toko di cabang daerah lainnya.
Dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.